Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Rizka Anggi dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 12. Kita masuki bab 2, yaitu teks cerita sejarah atau novel sejarah, yang akan mempelajari tentang yang pertama, teks cerita sejarah, 2 informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah, 3 nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, 4 ciri kebahasaan, dan yang kelima penyusunan teks cerita sejarah. Baik, yang pertama, pemahaman teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Intinya yaitu ada urutan peristiwa masa lampau benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Berikutnya, ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Bisa juga yaitu masa lampau. Kemudian disajikan secara kronologis. Kronologis itu urutan peristiwa. Sering menggunakan konjungsi temporal. Kemudian isi berupa fakta. Lanjut ke struktur teks novel sejarah atau cerita sejarah. Yaitu pertama ada orientasi atau pengenalan, yang kedua ada pengungkapan peristiwa, yang ketiga ada rising action atau menuju konflik, keempat komplikasi atau puncak konflik, yang kelima penyelesaian atau resolusi, dan yang keenam terakhir ini ada koda. Nah, sekarang yang pertama itu tadi orientasi. Dalam bagian ini pengarang memperkenalkan latar ya, baik waktu, tempat, atau biasanya mengenalkan para tokoh. Dan yang kedua pengungkapan peristiwa. Nah, di sini mulai muncul menimbulkan berbagai masalah pertentangan bagi para tokohnya. Yang ketiga, konflik atau rising action. Nah, terjadi peningkatan perhatian kegembiraan atau kehebohan yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat adalah puncak konflik atau komplikasi. Pada bagian ini bisa disebut dengan klimaks, cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokoh. Dan yang kelima ada penyelesaian. Ini sebagai akhir cerita, tokoh ini mengalami perubahan nasib setelah puncak ini, dan sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi atau nasib akhir yang dialami tokoh utama. Yang terakhir ada koda penutup. Selanjutnya, ciri kebahasaan novel sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Tadi ya lampau ya. Contoh, prajurit telah diperintahkan menuju ke Kadipaten. 2. Menggunakan kata urutan waktu atau kronologis, seperti sejak itu, setelah itu. 3. Menggunakan kata kerja atau tindakan. Di sini menggunakan kata kerja material. Nah, contohnya di sini adalah kata berdiri dan duduk. Keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Nah, misalnya mengatakan bahwa menceritakan. Kelima, banyak menggunakan kata kerja menyatakan sesuai yang dipikirkan. Di sini adalah kata kerja mental. Semisal merasakan, menginginkan, atau contoh lain bisa menginspirasikan. Intinya yang tidak bisa dilihat tapi merupakan kata kerja. Yang keenam, menggunakan kata dialog. Kemudian yang ketujuh, di sini menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana.
Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Itu membaca teks cerita atau novel sejarah dengan saksama. 2. Mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita. Yang ketiga, yaitu mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Berikutnya, unsur membangun teks cerita sejarah. Ada 2, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu ada tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Sedangkan ekstrinsik kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, kemudian unsur politik, unsur ekonomi, dan yang terakhir ada unsur sosial. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Pertama, nilai moral. Kedua, nilai kepahlawanan. 3, nilai religius. 4, nilai budaya dan sosial. Alhamdulillah telah selesailah pembelajaran daring bahasa Indonesia. Sekarang tugas kalian yaitu silakan merangkum materi hari ini tentang teks cerita sejarah. Sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.